Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dhafar Afialdin. Saya mahasiswa semester 4 dengan NIM 20 24 57 20 1002. Pada video ini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi 1 dan 2 mata kuliah Sistem Informasi yang mana dosennya adalah Bapak Asep Surahmat. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama itu ada kontrak pembelajaran singkat, yang mana isinya ada deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode dan penilaian, dan beserta harapan dosen. Nah, gambaran umum untuk mata kuliah kali ini adalah apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari ada konsep, fungsi, dan implementasi sistem informasi di lingkungan akademik. Mengapa penting? Fondasi memahami digitalisasi kampus dan pengelolaan data pendidikan, relevansi dunia kerja, kebutuhan profesional IT di sektor pendidikan terus meningkat, agar keterkaitan mata kuliah berhubungan dengan basis data, rekayasa perangkat lunak, dan manajemen proyek. Baik, lanjut. Nah, yang pertama adalah bab 1, yaitu konsep dasar. Apa itu sistem? Berikut adalah sistem. Yang pertama ada definisinya. Kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik sistemnya memiliki komponen yang saling terkait, memiliki batasan atau boundary, memiliki tujuan, goal. Nah, di contoh sehari-harinya itu ada sistem pencernaan, sistem transportasi, beserta sistem perbankan. Oke, lanjut. Apa itu informasi? Nah, ada data versus informasi. Data adalah fakta mentah yang belum diolah, sementara informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki makna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Ciri informasi yang berkualitas yaitu ada akurat, tepat waktu, dan relevan, beserta lengkap dan mudah dipahami. Contoh dari akademik itu sendiri apa sih? Ada nilai mentah, ada transkrip akademik, dan terakhir yaitu ada keputusan kelulusan. Lanjut. Nah, apa itu sistem informasi? Nah, di sini ada 5 komponennya, yaitu ada hardware, perangkat keras, ada software, perangkat lunak, ada data, sumber informasi, beserta ada network, yaitu jaringan komunikasi, dan ada people, orang itu sendiri atau pengguna sistem. Nah, sistem informasi adalah kombinasi terorganisasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan yang mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi dalam organisasi. Oke, lanjut, yaitu ada bab 2-nya di sini. Bab 2-nya, definisi sistem informasi akademik. Pengertiannya, sistem berbasis teknologi yang mengelola seluruh proses dan data akademik di institusi pendidikan. Apa aja sih ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya ada registrasi, penjadwalan, penilaian, pelaporan, hingga kelulusan mahasiswa. Berikutnya ada tujuan utamanya. Nah, apa sih tujuan utama dari sistem informasi akademik? Yaitu adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan akademik. Oke, lanjut. Mengapa institusi membutuhkan sistem informasi akademik? Kenapa? Yaitu pertama, ada kompleksitas data. Ribuan data mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal harus dikelola secara simultan. Berikutnya ada jumlah mahasiswa yang besar. Pengelolaan manual tidak lagi memadai untuk skala ribuan mahasiswa. Berikutnya ada efisiensi dan akurasi, tentunya meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi. Yang berikutnya ada transparansi dan akuntabilitas, memastikan data dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Nah, berikutnya ada fungsi utama akademik itu ada 4, seperti registrasi, pengelolaan KRS, jadwal kuliah, pengelolaan nilai. Nah, berikutnya, kelima fungsi ini saling terintegrasi membentuk siklus akademik yang utuh dari pendaftaran hingga pelaporan kelulusan. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat sistem informasi akademik berikut adalah efisiensi operasional, proses lebih cepat dan hemat sumber daya, keputusan berbasis data, analisis data real time untuk pengambilan keputusan. Ada juga layanan mahasiswa, akses informasi akademik kapan saja. Yang terakhir ada integrasi antar unit, tentunya satu sistem terhubung untuk seluruh unit kampus. Oke.
Nah, siapa aja sih stakeholder dalam sistem informasi akademik ini? Tentunya ada mahasiswa itu sendiri sebagai pengguna utama untuk KRS, nilai, dan jadwal. Berikutnya ada dosen yang tugasnya ada input nilai, jadwal mengajar, dan bimbingan. Beserta ada admin akademik, pengelolaan data, dan operasional harian. Juga ada pimpinan institusi, tentunya pengambil keputusan strategis berbasis laporan. Dan yang terakhir ada orang tua sebagai pemantau perkembangan akademik anak. Nah, bab 3. Oke, perbandingannya proses akademik tanpa sistem. Nah, masalah utamanya nih ada yaitu manual input. Semua data dicatat tangan atau spreadsheet. Yang kedua ada kesalahan pencatatan, human error tinggi. Yang tiga ada redundansi data, data ganda dan tidak konsisten. Yang keempat ada lambatnya pelayanan, mahasiswa menunggu lama. Ya, intinya tidak efisien ya tentunya. Proses akademik dengan sistem kali ini. Nah, yang pertama, sistemnya tentu sudah online, bisa diakses dari mana saja via browser, yang penting ada internet. Yang kedua, real time update, data selalu terkini dan sinkron. Yang ketiga ada otomatisasi laporan, yaitu transkrip dan rekap otomatis. Nah, yang keempat ada integrasi data, tentunya tadi satu website untuk satu sumber data terpusat yang mana bisa diakses dari mana saja. Nah, yang keempat ada transformasi digital. Peran SI akademik dalam transformasi digital yaitu digital kampus, kampus berbasis teknologi digital. Yang berikutnya ada paperless system, mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga ada integrasi LMS terhubung dengan platform e-learning. Yang keempat akses mobile informasi di genggaman tangan yaitu HP. Ya, berikut ada tantangan implementasi SI akademik, yaitu ada resistensi pengguna, susah atau keengganan beralih dari cara lama ke sistem baru, adanya keterbatasan anggaran, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem yang tinggi, keamanan data, perlindungan data pribadi mahasiswa dari institusi. Yang terakhir ada integrasi sistem lama, migrasi dari legacy system ke platform modern. Nah, ini berikut ada studi kasus sebuah kampus menggunakan sistem manual dan pengisian KRS, apa dampaknya, yang kemudian nanti akan dibahas. Ada diskusinya, ada antrian panjang saat pengisian KRS, kesalahan input data oleh staf, mahasiswa tidak mendapat mata kuliah yang diinginkan, bagaimana solusi digitalnya nanti akan dibahas saat kelas. Nah, ini salah satu diskusinya, ada pertanyaan 1, 2, dan 3. Nah, lanjut saja kita ke akhirnya, itu ada ringkasan materi. Yang pertama ada tentang sistem, yaitu adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Itu yang kedua ada sistem informasi, kombinasi manusia, teknologi, dan data untuk mengolah informasi. Yang ketiga, SI akademik, sistem yang mengolah seluruh progres akademik di institusi pendidikan. Yang keempat ada fungsi dan manfaatnya, yaitu seperti tadi registrasi, KRS, nilai, jadwal, bisa meningkatkan efisiensi dan layanan. Yang kelima adalah pentingnya bagi institusi, fondasi transformasi digital, kampus modern. Nah, berikut ada preview untuk pertemuan kedua yang mana akan tetap dibahas di video ini, yaitu adalah komponen utama SI akademik. Pada pertemuan selanjutnya, pada slide berikutnya kita akan membahas cara mendalam 4 komponen utama yang membangun sebuah informasi akademik. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada data, dan yang keempat ada user. Oke, sekian. Terima kasih untuk pertemuan pertama. Lanjut. Baik, melanjutkan dari penyampaian materi pertemuan pertama. Yang berikutnya adalah presentasi penyampaian materi kedua sistem informasi akademik. Oke, baik, langsung. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya seperti biasa, yaitu harusnya setelah pertemuan ini mahasiswa akan mampu, yang pertama adalah mengidentifikasi komponen utama SI akademik, yang kedua adalah memahami fungsi masing-masing komponen, yang ketiga dapat menjelaskan hubungan antar komponen. Nah, review singkat pertemuan pertama yang sebelumnya, yaitu adalah ada definisi sistem informasi, pengertian SI akademik, dan fungsi dan manfaatnya. Nah, oke, langsung aja. Apa itu komponen sistem informasi ya? Komponen SI adalah elemen-elemen pembentuk sistem yang harus saling terintegrasi satu sama lain. Tidak ada komponen yang bisa berdiri sendiri. Semuanya saling bergantung untuk menghasilkan sistem yang berfungsi optimal.
Nah, gambaran umumnya nih ada 5 komponen utama sistem informasi. Yang pertama hardware, software, data, brainware, yang terakhir yaitu ada prosedur. Nah, apa sih hardware? Hardware itu adalah perangkat keras yang mana berikut ada beberapa contohnya, yaitu ada server yang tugasnya adalah sebagai pusat pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua ada komputer klien, bisa untuk mengakses segala sesuatu yang ada di software. Yang berikutnya ada jaringan, yaitu infrastruktur konektivitas. Yang terakhir ada perangkat pendukung seperti printer, scanner, dan lainnya sebagai output yang nanti dihasilkan oleh hardware tersebut. Nah, peran hardware dalam sistem informasi akademik apa aja sih? Yaitu ada penyimpanan data, menyimpan seluruh data akademik secara aman, terus tempat pemrosesan informasi untuk mengolah data menjadi informasi berguna, dan ada juga akses multi-user mendukung akses simultan banyak pengguna. Yang empat adalah stabilitas sistem, menjamin keandalan operasional sistem. Nah, berikutnya contoh infrastruktur kampus di bagian hardware. Yang itu adalah server lokal versus cloud. Pilihan infrastruktur untuk penyimpanan, lab komputer, fasilitas akses mahasiswa, wifi kampus, konektivitas nirkabel, data center, pusat pengelolaan data. Berikutnya ada software, yaitu komponen software, sistem operasi, fondasi menjalankan aplikasi dari si sistem informasi akademik itu sendiri, yaitu ada DBMS, Database Management System, ada software pendukungnya seperti tools tambahan operasional. Nah, fungsi software dalam sisi akademik itu adalah mengelola KRS, input nilai, cetak transkrip, monitoring akademik. Nah, berikutnya ada data nih, data dalam sisi akademik. Ada berupa data mahasiswa ya seperti biodata, NIM, status akademik. Itu ada data dosen seperti profil, NIDN, bidang keahliannya. Yang berikut ada data mata kuliah, kurikulum, SKS, prasyarat. Berikutnya ada data nilai dan jadwal, hasil evaluasi dan penjadwalan. Nah, berikut ada karakteristik data yang baik, itu ada 5. Yang pertama adalah relevan, yang kedua tepat waktu, yang ketiga lengkap, konsisten, dan akurat. Lanjut, yang berikutnya ada resiko dari pengelolaan data itu sendiri. Apa aja sih resikonya? Resikonya ada redundansi atau duplikasi data yang terkadang memboroskan ruang atau sangat mengambil banyak penyimpanan. Yang kedua ada inkonsistensi data tidak seragam antar sumber. Yang ketiga bisa ada resiko kehilangan data, resiko kerusakan atau hilangnya data. Keempat ada kebocoran data, ancaman keamanan informasi. Nah, berikutnya ada brainware, pengguna sistem, yaitu siapa aja, ada mahasiswa yang bisa mengakses KRS, nilai, dan jadwal. Nah, berikutnya ada dosen, input nilai dan monitoring akademik. Berikutnya ada admin akademik, mengelola data dan validasi. Yang keempat itu ada pimpinan yang sebagai pengambil keputusan strategis. Nah, brainware, peran pengguna dalam keberhasilan sistem. Perannya adalah sebagai satu, input data yang benar. Kualitas output bergantung pada kualitas input, yaitu si penggunanya sendiri. Yang kedua ada kepatuhan prosedur, mengikuti alur kerja yang ditetapkan. Yang ketiga, pemanfaatan fitur, menggunakan sistem secara optimal. Yang keempat, feedback, pengembangan, memberikan masukan untuk perbaikan sistem. Nah, prosedurnya nih, salah satu komponennya itu ada prosedur dalam sistem akademik. Yang pertama nih, dari pertama yaitu registrasi KRS, mahasiswa mengisi rencana mata kuliah. Berikutnya ada input nilai, dosen memasukkan skor mahasiswanya. Yang ketiga ada validasi data, admin memverifikasi akurasi nilai. Yang terakhir itu adalah persetujuan akademik, pemimpin atau pimpinan menandatangani dan menyetujuinya. Nah, bagaimana sih integrasi antar komponennya? Itu sebagai berikut, yaitu software tugasnya mengelola datanya terus kemudian diproses oleh sistem. Terus ada brainware atau si penggunanya sendiri untuk menjalankan sistem. Ada prosedurnya juga mengatur alur kerja, dan terakhir ada hardware yang mendukung software itu sendiri. Nah, berikut ada arsitektur SI akademik yang terdiri dari perangkat keras, yaitu server dan jaringan sebagai fondasi, software, perangkat lunak, ada operation system, aplikasi, dan database management system.
pengelola juga, ada brainware dan prosedur, penggunaan kebijakan proses akademik, beserta ada data yaitu seperti mahasiswa, nilai, dan jadwal. Kelima komponen saling terhubung membentuk satu kesatuan sistem. Kegagalan pada satu komponen akan berdampak pada keseluruhan sistem informasi akademik. Oke, lanjut. Nah, berikut ada studi kasus yang akan dibahas mungkin pas pertemuan kuliah, yaitu seperti server down saat pengisian KRS. Server kampus sering down saat pengisian KRS. Komponen mana yang bermasalah, apa solusinya? Gitu. Bisa aja dari software ataupun hardware. Bahkan bisa ketika server down mungkin dari penggunanya sendiri. Ada bermasalah, salah pencet atau apa gitu. Nanti dibahas pas kuliah gitu. Identifikasi, analisis, solusinya apa, nanti dibahas saat kuliah. Nah, oke, yang terakhir ada ringkasan dan penutup, yaitu komponennya ada 5: hardware, software, data, brainware, dan prosedur. Harus terintegrasi, semua komponen saling bergantung, satu gagal sistem terganggu, kegagalan satu komponen mempengaruhi keseluruhan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi 1 dan 2 dari saya. Untuk penutup, yaitu ada insight hari ini. Hal paling berkesan dari materi yang telah dibahas ialah bahwa banyak menambah ilmu baru tentang bagaimana fondasi atau dasar-dasar dari sistem informasi akademik itu sendiri. Dan hal baru yang dipahami adalah yaitu pentingnya adalah transformasi digital pada kampus modern agar tercapainya efisiensi dalam pengelolaan data yang ada di kampus tersebut. Oke, sekian dari saya, Muhammad Dhafar Rafi Aldin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.